kita melihat Indonesia ini kan luar biasa keanekaragamannya. Kita bisa bayangkan dengan jumlah penduduk kurang lebih 285 juta, kemudian agamanya ada 6, pulaunya ada 17.508 pulau, kemudian suku bangsanya 130.331 dan bahasa daerahnya ada 746. Ini adalah keanekaragaman yang luar biasa. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Halo Sobat Lini, kembali lagi kita di Lini Talks, memajukan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lini, kembali lagi kita di Lini Talks, memajukan peradaban. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan merayakan kebinekaan, merayakan Indonesia. Karena pada hari ini gitu kan, kita mungkin banyak hal-hal yang sudah terlewati seperti kasus-kasus kerusuhan dan lain sebagainya, istilahnya yang setiap kali kita melihat di berita ataupun mungkin di platform-platform, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya itu penuh dengan hal-hal tersebut. Nah, kali ini kita akan lebih banyak mengulik bagaimana kita ini seharusnya itu bisa mengamalkan nilai-nilai di dalam Pancasila, terutama dalam hal kebinekaan. Nah, pada momen kali ini kita ditemani oleh Pak Saifuddin Zuhri, gitu ya. Siap. Dia merupakan anggota dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Mohon disapa, Pak. Selamat sore para pemirsa Lini Indonesia yang ada di wilayah Jawa Timur. Terima kasih banyak Mas, sudah bisa bareng-bareng dengan kita. Siap. Ya, Pak Saifuddin atau Mas Udin begitu saya panggil. Ya, siap. Siap. Ya, Mas Udin di sini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan apa sih sebetulnya Pancasila itu, Pak, gitu kan. Kalau menurut dari Mas Udin sendiri itu ya, sebetulnya Pancasila itu seperti apa? Ya. Jadi yang pertama kita melihat Indonesia ini kan luar biasa keanekaragamannya. Kita bisa bayangkan dengan jumlah penduduk kurang lebih 285 juta, kemudian agamanya ada 6, pulaunya ada 17.508 pulau, kemudian suku bangsanya 130.331 dan bahasa daerahnya ada 746. Ini adalah keanekaragaman yang luar biasa, di mana keanekaragaman ini butuh sebuah ideologi untuk menyatukan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya melihat Pancasila yang sudah digali oleh para pendiri bangsa kita lewat sidang BPUPKI dalam merumuskan atas dasar apa Indonesia merdeka. Waktu itu para pendiri bangsa telah bersepakat, berkomitmen dari berbagai macam tokoh bangsa yang ada saat itu. Mulai dari berbagai macam agama,
mulai dari berbagai macam suku bangsa, ada kelompok nasionalisnya, ada kelompok Islam dan lain sebagainya. Mereka bermufakat secara bersama-sama dan bersepakat bahwa Pancasila inilah yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka, yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia, yang menjadi filosofi Grundslag. Oleh karena itu, lewat Pancasila inilah sehingga bisa menjadi pemersatu suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Dia tengah-tengah keanekaragaman yang sangat luar biasa yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Nah, menarik ini Pak, karena kan kita hidup itu berdampingan gitu ya Pak ya, kira-kira. Betul. Berdampingan terus-menerus, kemudian beda-beda suku begitu kira-kira. Nah, kalau di Malang sendiri itu gimana Pak ya terkait dengan kebinekaan ini? Iya, di Malang terkait dengan kebinekaan, keanekaragaman ini juga luar biasa banyak. Jadi sangat majmuk lah kalau yang ada di Malang ini. Dan kita melihat bahwa perbedaan itu adalah merupakan anugerah. Kita bisa tahu di Malang ini hampir semua agama juga ada. Suku pun juga banyak yang ada di Malang. Bahasa daerah juga berbagai macam. Apalagi budaya-budaya lokal itu udah macam-macam di Malang ini. Mulai dari bandengan, kesenian apapun itu macam-macam. Seni hatra dan lain sebagainya itu juga banyak. Jadi keanekaragaman di Malang ini luar biasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini Malang menjaga keberagaman, menjaga toleransi, menjaga kebersamaan ini luar biasa. Sehingga di Malang hampir minim konflik-konflik yang berasal dari persoalan masalah suku, agama maupun ras. Tapi kalau dari konflik yang mungkin Bapak ketahui ya istilahnya, mungkin biasa terjadi istilahnya, walaupun sedikit ya istilahnya yang tadi Mas sampaikan istilahnya, itu kalau boleh tahu ada nggak kiranya yang mungkin Mas ketahui terkait dengan konflik-konflik tersebut? Ada beberapa, tapi itu juga alhamdulillah bisa diselesaikan. Misalkan beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan laporan keluh kesah dari salah satu kelompok masyarakat yang kebetulan beragama berbeda dengan lingkungan yang ada di sekitar. Beliau ingin mendirikan tempat ibadah. Akhirnya waktu itu lingkungan tidak memperkenankan, kira-kira begitulah, dibangun tempat ibadah. Kemudian diskusilah dengan kita, curhat, terus kita jembatani, kita bantu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah ternyata juga tidak masalah, tidak ada persoalan. Bahkan mereka begitu pemerintah ikut turun tangan, turut hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi jembatan di antara kelompok ini tadi, dan alhamdulillah akhirnya juga tidak ada masalah. Dan sekarang hidup secara harmoni, berdampingan secara bersama-sama. Gitu ya Pak ya. Nah, karena kalau tadi kan kasus terkait dengan agama istilahnya Pak ya. Tapi kalau misalkan kalau di Malang ini ada banyak budaya apa sih Pak kira-kira? Kalau di Malang budayanya lumayan banyak Mas, macam-macam terkait budayanya. Jadi mulai budaya-budaya kesenian yang berbagai macam itu ada di Malang Raya ini. Misalkan kesenian bandengan, kemudian ada lagi jaran kepang, kemudian ada budaya orang selamatan di desa, bersih desa, atau bersih selamatan di punden, tempatnya leluhur desa tersebut, atau bahkan di sumber mata air juga ada selamatan kayak gitu. Dan ini juga tidak ada masalah. Bahkan mereka bisa melakukan itu, dan ketika misalkan masyarakat ini kepingin melakukan selamatan desa, ini dari berbagai agama apapun, dari berbagai suku agama, suku bangsa apapun yang ada di desa itu, begitu diajak untuk urunan istilahnya kan, untuk selamatan bareng-bareng, itu juga tidak ada persoalan. Di tempat daerah saya tinggal misalkan, di Giripurno atau di desa Tegal Gonto, itu begitu mau suruhan, begitu mau selamatan desa, begitu mau misalkan karnavalan, ini ternyata semua respon masyarakat untuk bersama-sama, bergotong royong, iuran itu mereka juga rela.
Jadi memang tidak ada persoalan selama ini yang ada di Malang Raya ini. Mereka sudah terbiasa hidup di tengah-tengah keanekaragaman yang ada di Malang Raya ini. Masuk kalau karnaval biasanya ada sound horror nggak Pak kira-kira? Ada. Sound horror kan baru beberapa tahun terakhir ini. Iya. Nah, dan itu memang ya sempat terjadi perdebatan kemarin. Nah, saya juga sempat mengulik-ngulik istilahnya Pak ya terkait dengan apa yang terjadi. Karena kan Malang Raya ini ya, terutama di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu ini kan tentu banyak pendatang karena kita ini di Malang kan kota wisata begitu istilahnya. Nah, sempat terjadi kemarin itu kalau tidak salah ada kerusuhan begitu kan, yang waktu ada demo-demo itu Pak. Nah, itu kan rata-rata dari luar istilahnya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan hal itu sendiri menurut tanggapan Bapak seperti apa? Yang demo kapan ya dari luar? Mungkin ya. Iya. Kan rata-rata yang aktivis melakukan demonstrasi ingin ikut berperan serta dalam mendiskusikan kebijakan pemerintah, itu kan mereka para aktivis ini. Dan aktivis ini rata-rata biasanya kan dari mahasiswa, kalangan akademisi. Nah, para mahasiswa ini memang rata-rata dari berbagai macam daerah. Kami melihat bahwa teman-teman yang datang ke sini, yang sedang berstudi di sini, kemudian menjadi aktivis, kemudian dia juga ikut menjadi bagian dari masyarakat yang ada di Malang Raya, ikut berperan serta dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini menurut kami juga sesuatu yang luar biasa dan masukan yang wajar-wajar saja. Ya, tapi kalau sampai terjadi kerusuhan itu berarti kan sesuatu hal yang memang seharusnya tidak terjadi begitu kan? Tapi harus saling menjaga begitu kira. Betul. Kalau yang terjadi kerusuhan mungkin kan bukan karena persoalan keanekaragaman, tapi persoalan mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah itu, seperti kejadian kemarin itu. Ya, betul. Nah, tadi juga menarik kalau kita bicara terkait dengan tradisi begitu kan, ada tadi bantengan gitu kan istilahnya kan banyak sekali istilahnya kan dari berbagai macam masyarakat juga pasti ada di situ. Nah, kalau di Malang sendiri karena kan Malang ini kan wisata begitu kan, ada kulineran menarik nggak kira-kira Pak di Malang ini? Kuliner banyak Mas di Malang, mulai dari bakso Malang, ada tempe Malang, macam-macam. Kalau kuliner ini di Malang sebenarnya macam-macam ya, banyak. Jadi yang khas memang ada bakso itu. Tapi kalau misalkan ada yang sudah mulai agak ini tadi, bakso dikemas dalam menu lain, ada bakso bakar, ternyata juga tetap menarik. Dan saya sempat berdiskusi ya, ketemu dengan teman-teman yang ada di Bapeda Kota Malang, misalkan contoh, ternyata pajak untuk kuliner ini juga luar biasa membantu PAD yang cukup tinggi. Jadi misalkan ada salah satu bakso di Kota Malang, itu pajaknya bahkan per bulan itu bisa 100 juta lebih. Ini kan bisa meningkatkan, menambah PAD yang ada di Kota Malang. Nah, ini salah satu manfaat kuliner yang ada di Malang, begitu berkembang, itu ternyata juga bisa meningkatkan PAD. Apalagi sekarang masyarakat semakin bertumbuh UMKM-nya, karena Malang Raya ini di samping kota edukasi, kemudian juga menjadi tempat wisata, sehingga kreasi masyarakat untuk menumbuhkan UMKM ini juga luar biasa. Jenengan kalau misalkan turun di salah satu oleh-oleh gitu kan, mulai dari keripik apa aja sudah mulai muncul. Apel aja bisa dijadikan keripik, singkong bisa dijadikan, singkong kalau dijadikan keripik bisa lah mudah. Tapi buah yang kira-kira menurut kita susah kayak buah naga, itu ternyata juga bisa dijadikan keripik. Jadi kreativitas masyarakat untuk menumbuhkan UMKM ini juga luar biasa. Ini salah satu sekarang yang sudah mulai bermunculan di Malang Raya ini. Jadi luar biasa lah, dengan tingginya tingkat pendidikan, kemudian tingginya tingkat pariwisata, itu juga mendongkrak ekonomi masyarakat di sekitar lewat UMKM itu tadi. Itu tadi ya.
Jadi memang bermacam-macam juga ya Pak ya terkait dengan kulineran di Malang ya. Oh, macam-macam. Kalau rekomendasinya Luar biasa. Bapak selain bakso kira-kira apa ini gitu, Pak pemirsa ini? Kalau saya sih makannya nggak apa ya, ini kalau di Malang ya bakso itu juga banyak, kemudian rawonnya juga enak-enak juga di Malang, mau lalapan juga banyak di sini, macam-macam lah. Kalau kuliner di Malang ini nggak ada habisnya Mas, macam-macam. Mulai ikan-ikanan itu macam-macam juga ada, mulai mau yang model olahan dari ikan laut itu juga banyak, macam-macam kalau di Malang ini. Baik Pak. Nah, apa ya? Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa tidak ada gesekan begitu ya istilahnya antara suku atau yang lain sebagainya istilahnya. Kalau bisa kita tarik dari hal tersebut, kira-kira untuk menjaga keharmonisan istilahnya dari apa yang terjadi, misalkan tadi kan hampir timbul gesekan begitu kan istilahnya. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau kami melihat bahwa kerukunan yang ada di masyarakat sekarang sudah mulai muncul. Sekarang sudah ada. Kemudian kalau kadang-kadang ini terus ada orang yang kepingin bangun tempat ibadah, terus lingkungannya tidak menyetujui, ini aja bagian dari gesekan-gesekan yang itu ketika kita hadir langsung memberikan pengertian, penjelasan, itu akhirnya alhamdulillah bisa menerima. Jadi di Malang ini luar biasa memang terkait dengan keanekaragaman, kemudian kebersamaan, kebersamaan, kemudian bergotong royong, ini sudah luar biasa lah. Hampir tidak ada bedanya antara penduduk yang ada di kota maupun di desa. Ini mereka ternyata semuanya sama terkait dengan memahami kebinekaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu mereka ternyata mengimplementasikannya juga tidak ada bedanya, sama semua yang ada di Malang ini. Sehingga mereka benar-benar memahami inti dari Pancasila untuk bergotong royong ini dalam hal apapun. Makanya kalau kebinekaan yang sudah benar-benar terawat dengan baik ini, itu kalau kita terus tingkatkan, ini akan semakin menarik. Bahkan sempat pemerintah atau lembaga-lembaga ingin membuat lomba desa Pancasila, itu juga sempat ada. Dulu tahun 2024, kalau nggak 2023, kalau tidak salah, itu ada yang membuat lomba desa Pancasila. Artinya dilihat dari semuanya, mulai dari desa bagaimana dia mengamalkan Pancasila, terus tingkat keharmonisannya, keanekaragaman di situ, ternyata tidak ada konflik dan sebagainya. Ini salah satu nilai penilaian yang dilakukan untuk mencari desa Pancasila yang ada di Kabupaten Malang waktu itu, tahun 2023 kalau nggak tahun 2024. Nah, itu berarti juga terkait dengan pendidikan juga ya Pak istilahnya. Kalau di Malang sendiri itu gimana sih Pak pendidikannya terkait dengan edukasi gitu, apalagi untuk anak-anak usia dini begitu kan dari kecil. Kalau kita sekarang bahkan kemarin ya istilahnya saya temui itu anak sekolah aja nggak tahu lagu-lagu Indonesia Raya misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Bapak sendiri kalau di Malang seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat pendidikan ini yang SD, SMP ini kan di bawah pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang SMA di bawah pemerintah provinsi. Nah, memang di tengah perkembangan zaman kemarin sempat Pancasila ini kan tidak menjadi mata pelajaran Pancasila. Tapi kita terus mendorong bagaimana Pancasila ini juga masuk lagi menjadi mata pelajaran. Nah, bahkan kemarin itu juga terus kita lakukan lewat sosialisasi terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, nah, ini, sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu juga terus dilakukan, kita lakukan. Kita yang ada di Komisi A itu juga rutin untuk melaksanakan sosialisasi itu kepada seluruh segmen masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah-sekolah saja, ini menjadi tanggung jawab kita bersama terkait dengan edukasi, terkait dengan pengembangan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau kita secara bersama-sama terus melakukan edukasi terhadap
nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, insya Allah kan paling tidak bisa meminimalisir urusan-urusan yang akan menjadi konflik terkait suku, agama, ras yang ada di Malang Raya ini. Paling tidak ketika kita telah mensosialisasikan Pancasila, bahwa ternyata bagaimana kita harus saling menghormati terhadap agama yang lain dan lain sebagainya, dan kita menghormati agama yang lain itu kan ternyata di dalam ajaran agama, masing-masing agama itu kan juga bukan merupakan larangan, bukan merupakan larangan. Sehingga kalau ini kita jelaskan, wah akhirnya mereka juga memahami. Nah, ini penting itu. Kita lakukan untuk edukasi itu, pendidikan itu. Ya. Karena kan sekarang juga ada anak Gen Z juga ya Pak ya, kira-kira ya. Nah, kan anak Gen Z sekarang itu sering melihat sosmed begitu kan. Apalagi kan mungkin anak-anak kecil sekarang kan kebanyakan lihatnya TikTok gitu kan. Betul. Velocity kalau sekarang kan gitu. Main game dan sebagainya. Nah, sampai lupa lingkungan sosial. Betul. Nah, itu ada nggak sih kira-kira peran pemuda istilahnya untuk mensosialisasikan ini juga kepada masyarakat agar Pancasila ini ada loh istilahnya gitu kan, dan kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya itu seperti ini loh gitu. Menurut Mas seperti apa? Ya, jadi kalau terkait dengan yang model gitu, memang berbagai macam ikhtiar itu kita lakukan, berbagai macam usaha itu kita lakukan. Di tengah-tengah era digital sekarang, di dalam kita menghadapi teman-teman Gen Z, itu paling tidak bagaimana kita menjelaskan terkait dengan Pancasila, itu tidak sekedar urusan edukasi, ceramah, dan lain sebagainya. Justru ini harus kita dorong lewat siapa yang bisa membuat video-video kartun yang mudah dicerna oleh anak-anak, game-game yang terkait dengan bagaimana bergotong royong itu, misalkan kayak gitu. Nah, ini kan penting. Oleh karena itu kita juga terus mendorong teman-teman muda yang punya kreativitas seperti itu. Saya dulu sempat membuat video YouTube terkait dengan edukasi Pancasila ini. Memang tidak berjalan secara kontinu, sempat terhenti dan sekarang masih belum kita hidupkan lagi. Jadi kita kepingin menjelaskan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, terkait dengan keanekaragaman, kebinekaan itu lewat media sosial. Ini juga sedang kita ikhtiarkan. Paling tidak kita memahami apa yang menjadi kebutuhan Gen Z sekarang. Kalau Gen Z saat ini mereka bisa belajar lewat media sosial, mereka bisa belajar lewat video game, ya sudah, bagaimana kita menghadirkan itu kepada mereka. Tidak lantas begitu mereka yang diharapkan seperti itu, tapi kita menjalankannya dengan cara yang lain, misalkan lewat diskusi yang harus rutin tiap malam, misalkan kayak gitu kan juga mulai berkurang ini. Itu kan nggak bisa kalau kita lakukan kayak gitu. Tapi kalau lewat apa yang menjadi harapan Gen Z lewat media sosial, saya yakin justru mereka akan lebih mudah mencerna lewat seperti itu. Apalagi Gen Z sekarang kan pintar-pintar begitu kan, memanfaatkan mantep, AI. udah top itu. Kita yang tua-tua malah kalah kalau dengan teman-teman yang muda-muda ini urusan digital ini. Mereka sudah luar biasa lah. Karena kalau ini tidak kita batasi, artinya pemerintah tidak hadir untuk melakukan filter terhadap ini juga akan ada dampak negatifnya. Coba bayangkan urusan kampanye terkait dengan persoalan narkoba, terkait dengan urusan bom bunuh diri, itu hanya lewat media sosial. Kan sempat kejadian yang melakukan pengeboman itu, yang perempuan itu kalau tidak salah, begitu dicek dia tidak pernah melakukan tatap muka. Tapi dia melakukan pengeboman itu didoktrin lewat media sosial, komunikasinya lewat media sosial. Jadi kalau kita tidak benar-benar memfilter urusan itu, ini kan juga akan berdampak negatif. Jadi perkembangan zaman terkait dengan era digital ini berdampak negatif. Oleh karena itu bagaimana kita pandai-pandainya untuk melakukan filterisasi terhadap ini. Ya. Berarti kan tidak apa-apa ya Pak, istilahnya kita generasi muda ini velocity-an tapi pesan-pesan yang disampaikan betul, kan, tidak ada masalah, tidak ada masalah dan sebagainya itu bisa disampaikan secara positif gitu kira-kira ya. Sekarang zamannya teman-teman Gen Z memang. Iya. Nah, kalau harapan Bapak sendiri ya atau Mas Udin sendiri untuk masa depan Indonesia, apalagi untuk Malang Raya gitu kan, untuk menjaga dan memperkuat kebinekaan, apalagi kan tadi Mas sempat menyebutkan bahwa Malang ini sudah lebih baik istilahnya daripada sebelum-sebelumnya terkait dengan persatuan antar suku, antar agama dan lain sebagainya. Nah, ini untuk generasi mendatang seperti apa? Iya,
kita berharap bahwa masyarakat kita ke depan itu lebih inklusif dengan budaya-budaya lokal yang ada. Artinya kita tidak cepat antipati terhadap dengan kondisi-kondisi lokal yang ada saat ini. Misalkan bagaimana kita bisa melibatkan komunitas minoritas dalam kegiatan sosial dan budaya Malang yang ada. Ini paling tidak kalau mereka terus kita libatkan, walaupun saat ini sudah secara bersama-sama, tapi kalau terus aktif terlibat, kan artinya juga merasa memiliki jadinya. Jadi kalau ada komunitas-komunitas minoritas, ini tidak perlu kita jauhi, justru kalau bisa kita dekati, dan kita jadikan mereka bagian dari saudara kita, bagian daripada keluarga besar kita. Kalau misalkan saya kasih contoh, salah satu desa, di desa tersebut ada berbagai macam suku, agama, ada semua di sana. Kemudian yang minoritas ini ada salah satu agama. Tapi kalau mereka ini tidak diajak secara bersama-sama, lama-lama juga akan merasa terisolir mereka. Tapi begitu mereka kita ajak bareng-bareng, diskusi terkait dengan kemajuan lingkungannya, terkait dengan desanya, ini insya Allah akan berkembang. Kebetulan pemerintah saat ini itu kan level pemerintahan kan sudah sampai di level desa. Di desa sudah turun ke Kasun, ke RW, ke RT. Dan alhamdulillah di level RT ini tingkat untuk kebersamaan ini juga menjadi sangat tinggi. Justru masyarakat yang merasa terisolir di lingkup RT itu adalah masyarakat yang tidak pernah aktif ketika ikut kegiatan-kegiatan sosial. Introvert lah ya. Iya, jadi bukan mereka yang minoritas akhirnya dia terisolir, enggak, tapi karena mereka yang tidak mau berbaur dengan masyarakat yang ada di lingkungannya itu yang akhirnya merasa terisolir dengan sendirinya. Kalau pesan Bapak sendiri istilahnya untuk masyarakat, ya karena kan Bapak juga ada di DPRD begitu kan istilahnya, bagaimana nanti kedepannya bisa menjaga kebinekaan ini secara terus-menerus, apalagi tadi kita juga sempat bahas bahwa anak-anak kecil saja sudah lupa begitu. Nah, pesan Bapak sendiri untuk masyarakat, bahkan untuk teman-teman Sobat Dini yang sedang melihat seperti apa? Ya, yang pertama, jadi pendidikan ini adalah kunci untuk memperkenalkan kebinekaan. Itu yang pertama. Artinya pendidikan di level apapun itu paling tidak harus mengenalkan yang terkait dengan kebinekaan, terkait dengan Pancasila. Di tengah-tengah kita mengenalkan itu harapannya dia bisa mengamalkan. Nah, kemudian yang kedua, media sosial ini kita jadikan alat, kita jadikan sebagai cara untuk bagaimana kita bisa berdampak positif terkait dengan keanekaragaman ini. Misalkan hal-hal yang terkait dengan yang menimbulkan efek untuk sentimen terhadap urusan-urusan konflik suku, agama, dan ras ini tidak usah di-share di medsos misalkan, karena akan menimbulkan keresahan-keresahan, akan menimbulkan kacauan-kacauan. Tapi begitu ada hal-hal yang negatif terkait dengan lingkungan ini, media sosial ini kalau bisa kita jadikan sebagai alat bagaimana ini tidak semakin viral, tidak semakin liar. Artinya kita bijaklah bermedsos. Hal-hal baik yang kalau perlu kita masukkan di dalam medsos. Misalkan warga secara bergotong royong, secara bersama-sama dari berbagai lintas agama, lintas suku, lintas ras, ini mereka bergotong di desa yang bersih atau lingkungannya menjadi lingkungan yang sangat maju, kemudian itu dimasukkan di dalam media sosial. Ini kan adalah salah satu contoh kampanye-kampanye yang positif terkait dengan media sosial di lingkungannya. Bisa jadi dengan apa yang dilakukan itu, daerah-daerah yang lain, desa-desa yang lain akan meniru, lingkungan-lingkungan yang lain akan meniru. Nah, ini adalah salah satu upaya. Kemudian harapan untuk teman-teman yang muda, ini kami berharap mereka juga berperan aktif di dalam lingkungannya. Entah itu masuk lewat Karang Taruna, dan saya lihat sekarang Karang Taruna ini juga luar biasa peran sertanya. Bahkan di tingkat dusun pun juga banyak. Bahkan kalau kita lihat rata-rata teman-teman muda ini mulai dari urusan kesenian, urusan budaya, urusan organisasi keagamaan, ini peran sertanya juga sudah luar biasa. Kalau apa yang juga dilakukan oleh teman-teman muda ini juga akhirnya dimasukkan di dalam media sosial yang positif-positif itu tadi, otomatis kan bisa menjadi contoh untuk teman-teman muda yang berada di wilayah yang lain. Gitu. Siap. Baik.
bagi teman-teman semuanya, Sobat Lini semuanya ya, istilahnya kebinekaan itu merupakan sebuah anugerah untuk kita gitu ya Pak betul. ya. Dan kita harus Anugerah itu, layakan Mas. betul, dan kita harus pelajari betul-betul ya untuk adik-adik sekalian yang mungkin sedang bersekolah gitu. Pelajari betul Pancasila karena itu adalah jati diri kita gitu kan istilahnya. Karena Pancasila itu merupakan bagian dari Indonesia gitu istilahnya. Nah, baik teman-teman Sobat Lini, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga dari pembahasan kali ini juga bisa memberikan insight-insight baru begitu kan ya. Siap. Insight-insight baru untuk kita agar kita itu senantiasa untuk menjaga satu sama lain atau tidak ada lagi yang namanya rasis begitu kan istilahnya. Betul. Ya, satu Kita sama siap lain. hadir lah di tengah teman muda yang ada di Malang Raya ini. Baik, terima kasih untuk Mas Udin. Siap, Terima kasih siap. untuk Sobat Lini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus jaga keragaman, jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lini, kembali lagi kita di Lini Talks, memajukan peradaban.